Halo guys, ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang tanggal 1 Oktober 2024 jam 3 jam 4 ya, tepatnya jam 4 kurang 5 menit di hotel apa Sat? Solia apa? Apa ya? Solia Surakarta lah ya. Ini sebenarnya lagi kegiatan acara Rila PKM Kodi yang sudah hampir berjalan setahun ini. Kita akan menghabiskan ya, mengkelarkan hotel kan Solia Hotel ya. Ya ini adalah akhir tahun dari rehla pendidikan kadar mubalik angkatan 31 koordinasi dakwah Islam tahun 2024 yang akan berakhir di Desember ya, pertengahan Desember. Sedih juga ya, wah bisa aja. Nggak kerasa ya. Atau udah mau akhir aja. Udah mau akhir ya. Sebenarnya obrolan apa sih ini? Temanya kita kesan dan pesan. Kesan dan pesan. Menurut antum gimana kesan dan pesan nih dari antum sendiri di PKM Kodi ini? PKM Kodi ya? Dari pemilihan kita kan makrab dulu tuh Februari di hotel di Puncak ya. Terus sekarang terus sampai ente dipilih jadi PJ Lapas, ente dipilih jadi PJ. Sekarang ente PJ juga ya? PJ kelompok 4. PJ kelompok 4 ya. Siapa aja kelompok ente? Pak Jumanto, Gus Arya, Jangan Arya, terus Naura, Gus ya udah, terus perempuannya yang aneh tahu Siti Maimunah, Siti Badriah, Akso, Najwa. 7 orang. Ya kurang lebih segitu saya ingat. Baik. Jadi kira-kira yang penting inti berkesan kan nih PKM Kodi ini? Ini adalah barokah dari Allah buat aneh, bisa masuk Kodi, bisa berada di Kodi, dari awal diterima Kodi. Awalnya aneh nggak yakin gitu bisa diterima, karena waktu pas tes yaitu dari mulai wawancara sampai tes lisan itu dan tulis itu nggak pede ya. Waktu itu juga lagi demam, suara juga bindong parah pokoknya. Nggak pede, tapi ternyata qadarullah malah diterima. Alhamdulillah, dari situ udah jalan, berarti jalan terbaik buat aneh. Jadi sebenarnya karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, betul. Pasti semuanya itu segala sesuatu yang lebih deep lagi dong, Ustaz. Lebih intim lagi dong. Itu kayaknya jawaban semua ustadz yang ada di PKM Kodi lah. Ente kan mufti kan udah Kodi itu seorang yang dimintakan fatwanya begitu. Kalau enggak pandangan kesan-kesannya aja gitu ya. Sebetulnya kalau di hayat itu maknanya dalam banget. Coba boleh. Dalam banget karena kita bisa dibilang tanpa berkah dari Allah ya kita nggak bisa menjalani hidup sampai sekarang ini. Benar, kalau di hayat itu dalam banget. Itu maksudnya berkah dari PKM Kodinya ke Allah, apa Allah ke PKM Kodi untuk mengantarkan ente ke PKM Kodi? Intinya sih berkah dari Allahnya itu. Ya salah satu jalannya lewat PKM Kodi ini. Baik. Ini adalah bagian tetesan dari berkah yang Allah berikan. Tapi kalau dari ente sendiri di PKM Kodi ada privilege yang ente dapat ya, selain ya anda kan juga dapat nih khotib Jumat tuh kayak misbah, nanti panggilan maulid atau subuh gabungan udah pernah direkomendasiin temen. Anda jujur aja baru dapat 2 tuh, kultum sholat tarawih Gus Agus sama kayak misbah tuh khotib Jumat Allah. Itu ada maksudnya privilege ya, maksudnya yang didapatkan selagi di sini karena relasi PKM Kodi. Terus ente jadi dapat ente kepo ente. Nggak apa-apa, ini kan enggak ini ya, maksudnya keberkahan dari PKM Kodi gitu. Ya, berkah itu kan bentuknya banyak ya, tidak hanya selalu berupa panggilan, berupa jadwal gitu. Nggak melulu bicara tentang itu, lebih dari itu kan, lebih dari jadwal juga banyak ya, terutama apa yang kita peroleh selama di Kodi berupa ilmu, pengetahuan, pengalaman, teori dan praktek. Itu juga bagian berkah yang tak ternilai gitu harganya. Karena kalau sekedar jadwal ya ibaratnya tanpa Kodi antum udah penuh ya 1 tahun ya? Enggak penuh sekali. Amin ya Allah.
Maksudnya Iya. ya yang aneh incar di kode itu yang pertama kuliahnya gitu ya, pengen tahu ilmu kadar mubalik itu seperti apa, kan sesuai namanya PKM, Iya. pendidikan kaderisasi mubalik. Ya, pengen tahu mubalik itu di kadar seperti apa, dan yang aneh rasa ini sih luar biasa di antara pendidikan mubalik yang lain, ini kode ini hampir setahun kita dididik jadi kadar mubalik, bayangin aja. D1 ya, mirip D1 ya. Mirip D1. Nah ini harusnya lebih dari MUI nih. 9 kali latihan mubalik, muhadharah ya. Iya. 4 kali, nanti 4 kali 3 kali di lapas. Ini di lapas 4 kali dah. Oh, 5 kali malah. Kok bisa 5? Digantiin siapa tuh? 5. Mufti. Sebenarnya yang kelima itu nemenin Bu Lurah. Terus? Nemenin Bu Lurah. Jadi kan waktu dia nanya di grup, saya mau ini nih jadwal ke lapas besok, ada yang bisa nemenin nggak? Ya, aneh iseng, saya dah nemenin. Ya kan yaudah ayo ikut. Dilalahnya? Aneh nanya, emang boleh lelaki masuk lapas perempuan? Ya boleh-boleh aja kata dia. Ya udah, akhirnya dicoba, bener bisa gitu. Terus ente tausiah di situ? Enggak, cuma nemenin Bu Lurah aja. Oh, iya. Sebenarnya poinnya ente 4, masalahnya tugas ente gitu. Ya tapi itu dapat ini juga, kita surat apa laporan tablik itu ngisi juga akhirnya. Kalau sesuai isi laporan tablik ya 5. Sorry. Anak jadi Jawa nih. Oh ini antri pertanyaannya apa sih? Ente jujur aja, ente reka dari rukun-rukunan sama temen nih. Kan ada teman ustazah, ada kita kan yang agak bonaf itu kayak Misbah, Ustazah Haja Ani Mariani punya masjidnya. Ente dapat ya? Ustazah Haji Ani Mariani pernah ya? Dapat, pernah. Pernah ya? Pernah. Gitu ya. Kalau nenek belum ya? Kalau nenek belum. Iya. Belum semua. Kalau dari kritik di ente ya, terhadap kode ini yang udah berjalan terus ente pengen kasih masukan ya. Saran menopang, kritik menunjang gitu. Ya menurut aneh sih yang sebenarnya sih hampir sulit mencari celah buat ngeritik kode ya. Iya. Sulit. Dan masih masukan yang sifatnya membangun aja, bukan ngeritik, tapi ini adalah cuma saran. Jadi yang aneh harapkan nih dari kode ini tidak hanya sebatas kita tuh di kadar selama 8 bulan gitu kan, hampir setahun kita di sini. Oh, jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober. Iya. 10 bulan. Awal kuliah kita Februari sebelum puasa. Iya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kan sempat libur tuh. 10. Maret kan libur. Maret, oh iya puasa libur kita. Sampai habis lebaran juga libur. Ya. Nah, jadi menurut aneh ini secara silabus sudah bagus semua mata pelajaran. Nah, cuma ada beberapa paling masukan ya buat kodi sendiri. Ya, kalau bisa dalam hal selektif penerimaan mahasiswa. Kenapa? Dalam hal selektif. Jadi ya nanti nggak nerimaan lagi masuk. Kenapa ya Risa? Soft lanjut. Kenapa itu? Kenapa ya? Penerimaannya kenapa? Nanti sih, nggak usah terlalu serius sama ente kok. Sedih banget, jangan begitu dong, relax. Ente sedih amat. Bahagia sih. Bahagia. Ya. Fokus tarik nafas dulu, Ya lama nih pemirsa. Guys. Santai guys. Itu ada aja deh ini. Mereka nggak bisa ada ketawa deh. Apa lanjut aja, fokus terus. Jadi saran ente adalah ya, jadi dalam selektif penerimaan secara usia dulu gitu. Jadi nggak terlalu tua banget, tapi dan juga nggak terlalu muda banget. Berarti range berapa tuh kira-kira? Nah, iya, jadi supaya ada perspektifnya. Kalau udah terlalu tua gitu, mau di kader, lah udah terlanjur. Kan kalau aneh kan muda kan prospeknya masih panjang. Jauh ya. Masih panjang. Nah, terus juga jangan terlalu muda banget gitu. Ya terlalu muda artinya dia belum ada kiprah di masyarakat. Belum ngerasain getir pahitnya perjuangan, manisnya, dakwah ya. Asam garamnya di masyarakat perjuangan gitu. Jangan yang benar-benar
masih muda banget gitu. Karena khawatir nanti dia hanya sebatas tahu teori. Ya jangan nanti nggak mau Ustadz Taki masuk di itu. Ustadz Fauzan yang muda-muda. Bukan. Itu juga kaitin ke bukan. Oh Nah, enggak. ya maksudnya Dia terlalu kan- muda bagaimana? Ini nggak tahu Oh, dia nggak tahu. tuh umur berapa gitu. Ada Oh nggak iya. tahu. Nggak dia ada SMA kan, SMA lulus lah, udah lulus SMA. Nah, jadi supaya sasarannya ini pas, karena kan di kodi ini kan ibaratnya menurut aneh adalah belajar tahap untuk lanjutan gitu, mengkader Iya, iya. mubalik kan, kaderisasi mubalik yang Iya, udah iya. jadi mubalik gitu. Benar. Gitu. Yang udah terjun di masyarakat, udah ada kiprah, udah berkecimpung di dalam Masyarakat ya. masyarakat. Jadi sehingga mereka tuh butuh belajar lagi. Nah, mungkin jawabannya adalah kodi. Nah kalau misalnya ada nenek-nenek nih, kayak kemarin ada nenek-nenek tuh, umur berapa ya, 60-an, 70 dah. Tapi dia punya Stalin, kayak begitu boleh gitu dimasukin. Tapi dia pengen belajar kode itu. Kalau menurut ente gimana? Nah, hal-hal yang kayak begitu sih sebenarnya kalau menurut Boleh, saya boleh aja sah saja. Karena dia punya Stalin ya. Nah, punya majelis taklim. Gitu. Ya sebenarnya secara umum gini, terkadang yang aneh pernah dengar katanya dia punya standar umur gitu. Iya. Terus tapi kok ternyata nggak kepake. Mungkin ada beberapa kasus kok katanya standar umurnya sekian, kok ini umurnya sini masuk. Nah gitu, jadi aneh kadang pengen tahu gitu kejelasan standar umur itu kriterianya di mana. Ada batas yang jelas lah ya. Apakah hanya sekedar umur atau dengan catatan tertentu Nah, gitu. catatan dia punya Stalin, Nah, boleh lah ya gitu bener-bener ya. itu gitu. Iya, kalau dari kritikan yang ini pembelajaran menurut ente ada yang lebih atau kurang? Bagus semua ya. Kan ini kalau kita ngeliat SPK masih ada beberapa pelajaran lagi gitu ya. Iya. Sampai bulan Desember akhir ya. November. Ada yang ente pengen harapin ya dari pembelajaran? Kan kayaknya kan ada belum nih khutbah Jumat udah ya, khutbah Idul Fitri, Idul Adha sama lah ya itu konsepnya. Ya itu penerimaan kita jadi penerima nikah gitu atau nyambut tamu nikah gitu, keluarga nikah gitu. Kayaknya perlu juga tuh kayaknya. Itu menurut ente gimana tuh? Ya perlu. Nah sebenarnya begitu kita terjun di masyarakat, ternyata kita nggak hanya jadi mubalik doang sebenarnya, hanya jadi penceramah doang. Ternyata banyak hal-hal lain yang harus kita kuasain gitu, seperti rupiah gitu. Nah rupiah syari. Iya dong. Oh iya. Bukan rupiah versi dukun ya kan. Jadi di masyarakat itu orang nyangkanya ustadz itu semi dukun gitu kan. Iya. Padahal mah kita di pondok ya kan kita belajar, nggak pernah belajar gitu-gituan. Ada bayi nangis mulu nggak berhenti kan di waktu kita saat ditolong dong nih ya, terus minta air kayak gitu. Nah lu bacanya gimana ini? Terus ada yang kesurupan minta tolong ke kita, kan kita nggak pernah nemuin belajar kayak gituan. Jadi PKM Kode harus menambahkan silabus itu gitu, kurikulum itu. Ya kalau itu sih sekedar pengetahuan aja. Oke. Kalau yang bab rupiah mungkin khotib itu penerima khutbah nikah, penerima tamu ya besan gitu. Besan gitu. Iya gitu. Ya kalau menurut aneh sih hal-hal kayak begitu. Ada kali belakangnya. Itu nggak ini aja digabung aja sama hal yang sifatnya kan ada khotbah tuh, digabung aja dengan diselipin tuh hal kayak gitu, nggak usah dijadiin materi terpisah. Dan juga hal-hal kayak begitu bisa kita pelajari secara otodidak. Ya kan ada Google, ada YouTube, udah lihat aja ini sambutan yang bagus yang mana, orang yang bagus bahasanya kan kita bisa ikutin copy paste ya awalnya, nanti kita bisa mengembangkan dengan sendirinya. Nah ini satu lagi nih Sat ya. Kalau dari antum nih Sat, apa satu pesan atau satu kalimat yang mewakili Kodi gitu, PKM Kodi angkatan 31 Kodi 2024. Satu kalimat atau satu kata, satu kalimat yang mewakili. Menurut antum apa Sat? PKM Kodi 31 ini bersatu, unik, terhebat. Unik. TGD, my friend, my author. Itu aneh saat itu aneh. Unik. Itu kan author. Uniknya kan. Nah, jadi unik gitu. Jadi uniknya di kita ini yang paling muda ada, yang paling tua ada, yang dari sipil ada, yang dari aparat ada gitu. Dari yang jomblo ada, dari yang
udah berkeluarga ada gitu. Yang ada yang istrinya 2 lagi. Iya, emang kita tahu. Tahu Mama Nur Hadi itu istrinya 2 kan? Iya. Wadi, Mama Nur Hadi. Iya, dia ada baru tahu. Ya, ente jarang nongkrong sih di Alba-Altonnya ya, Pak. Iya, hebat amat ya teh. Jadi istrinya 2, di istrinya 2. Bener ya, emang semua orang tahu, maksudnya ente doang kan yang nggak tahu. Iya, ini baru belum tahu, ini nggak berani nyanyi dapur. Jadi satu kalimat yang mewakili kode apa itu? Unik. Ini satu kalimat pas satu kata nih. Oh, satu kalimat ya. Satu kalimat. Penutup soalnya. Penutup ya. Ya, penutup. Jadi PKM 31 energik, unik, dan the best lah. Best lah ya. Oke. Siap. Nah, saran antum buat orang-orang yang pengen ikut PKM Kodi di selanjutnya atau para artis, coba ente kasih saran. Biar saran dari Ane nah, bagi yang Irwansyah gitu. apa Irwansyah? Irwansyah kan dia mau megang pesantren tapi nggak pernah nyanten saat. Oh. Ya Irwansyah Teguh Rian ya siapa? Pacarnya Sira Sungkar. Teguh Wisnu. Noah siapa sih? Uki. Datang lo PKM Kodi ngaji sini gitu ya. Oh. Ya pokoknya saran Ane buat umum deh ya. Ya, buat umum artis ya, buat dan umum. ataupun non artis. Ya. Yang mau berkecimpung dalam dunia dakwah dan sudah berkecimpung dalam dunia dakwah butuh materi, butuh masukan, butuh panduan, butuh relasi dan juga butuh arahan masuk Kodi itu PKM 31 yang beralamat di belakang Kecamatan Tanah Abang ya, samping rel kereta api. Nah itu di situ ada gedung Geraha Mental di lantai 6. Jadi bagi yang mau berkecimpung dalam dunia dakwah atau sudah berkecimpung dalam dunia dakwah, butuh arahan, panduan, butuh masukan, butuh relasi, butuh pembimbing, butuh mentor. Nah, disitulah di Kodi itulah tempatnya, karena di situ kita akan mempelajari bagaimana teknis berdakwah yang baik dan benar. Soalnya dia pilih apa ya? Ya jangan prinsip tawasud. Tawasud itu itu ya. Ayo kita closing dengan biar kita PKM 31 bersatu. Oke, ulang lagi. Terhebat ya 2024 terhebat. Itu ingat kan? Ayo. PKM 31 bersatu. Kodi 2024 terhebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Sama. Ini Ali. Kita mau nyobain. Coba kayaknya nggak masuk nih. OTG nyalain dulu lah.